ya. Menaksir artinya menghitung cepat ya. Jadi menaksir itu digunakan untuk supaya kita bisa menghitung cepat. Sekarang kita akan menaksir uang ratusan. Contohnya adalah yang pertama ya, kita akan melihat bagaimana cara melakukannya ya. Caranya dengan merubah ke harga ratusan terdekat ya. Ini disebut juga dengan pembulatan. Sekali lagi ya anak-anak. Nah, kita akan menaksir uang ratusan. Caranya kita akan rubah ke harga ratusan terdekat atau yang sering disebut dengan kata pembulatan ya. Nah, syaratnya bagaimana? Syaratnya jika angka di belakang ratusan 0 sampai dengan angka 4, maka pembulatannya adalah ke bawah. Nah, bagaimana kalau angkanya lebih dari angka 4? Yaitu jika angka di belakang ratusannya 5 sampai dengan 9, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, maka pembulatannya itu ke atas ya. Jadi syarat yang pertama, jika angka di belakang ratusan adalah angka 1, 2, 3, dan 4, maka pembulatannya ke bawah atau menurun ya. Nah, jika angka di belakang ratusannya adalah angka 5, 6, 7, 8, 9, maka pembulatannya ke atas atau naik ya. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya di sini ada nilai uang dengan Rp510. Nah, supaya kita bisa menghitung dengan cepat ya, ketika kita menghitung, menjumlahkan atau mengurangi. Nah, kita belajar untuk berhitung dengan cepat. Nah, ketika kita belajar untuk berhitung dengan cepat, maka kita bisa melakukan dengan cara pembulatan ya. Nah, kalau di sini ditulis Rp510 itu sama dengan 500. Kita lihat di sini ya, ada pembulatan ya. Pembulatan, lihat angka di belakang ratusannya. Ratusannya angka berapa? Ratusannya angka 5. Angka di belakang ratusannya adalah angka 1. Nah, kalau angka di belakang ratusannya angka 1, maka pembulatannya ke bawah ya atau menurun. Nah, tadinya Rp510, kemudian setelah dibulatkan atau setelah ditaksir menjadi Rp500. Nah, kita lihat contoh berikutnya ya. Di bawahnya ada angka Rp825. Nah, jika dibulatkan atau ditaksir itu menjadi Rp800 ya. Jadi Rp25-nya hilang anak-anak ya, karena dibulatkan. Nah, kita lihat angkanya ya. Di situ ada angka 8, 2, dan 5. 8 adalah ratusannya. Nah, di belakang ratusan itu adalah angka 2 ya. Perhatikan angka 2-nya ya, jangan angka 5-nya. Karena yang dilihat syaratnya adalah di belakang ratusan, karena kita sedang menaksir ratusan ya. Jadi yang kita lihat adalah angka yang di belakang ratusan. Nah, angka yang di belakang ratusan, yaitu angka yang di belakang angka 8 adalah angka 2. Nah, jika di belakang ratusan itu angka 2, tadi dikatakan maka pembulatannya ke bawah anak-anak ya. Jadi Rp825 jika dibulatkan atau ditaksir menjadi Rp800 ya. Kemudian kita lihat contoh yang lain ya. Nah, di sini ada angka Rp290 ya, atau ditaksir menjadi 300. Nah, kenapa jadi 300? Kenapa bukan 200?
Nah, anak-anak perhatikan, angka di belakang ratusannya adalah angka 9 ya. Ratusannya 2, angka di belakang 2 itu angka 9. Jadi, waktu angka ratusannya 9, maka pembulatannya ke atas ya. Jadi, Rp290 dibulatkan menjadi 300 anak-anak ya. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Lihat di bawahnya ya, ada Rp684. Jika dibulatkan maka menjadi Rp700. Ya, kenapa? Karena angka di belakang ratusannya adalah angka 8. Jadi pembulatannya ke atas. Ya. Jadi bukan 600 ya, tapi jadinya 700. Kenapa 700? Karena angka di belakang ratusannya adalah angka 8 ya. Anak-anak, sekarang kita akan melihat contoh menaksir uang ribuan ya. Caranya adalah kita harus rubah ke ribuan terdekat ya, atau melakukan pembulatan ke ribuan terdekat. Jadi ada angka yang dihilangkan anak-anak. Nah, sekarang kita lihat syaratnya sama ya, sama seperti menaksir uang ratusan tadi ya. Jika angka di belakang, kalau tadi di belakang ratusan, sekarang di belakang ribuan ya. Kenapa? Karena kita menaksir uang ribuan ya. Jadi kita berpatokan kepada ribuannya ya. Jika angka di belakang ribuannya itu angka 1, 2, 3, 4 atau 1 sampai 4, berarti pembulatannya ke bawah. Nah, jika angka di belakang ribuannya 5, 6, 7, 8, 9, berarti pembulatannya ke atas. Ya, prinsipnya sama ya. Jadi kita lihat pokoknya 1 sampai 4 itu ke bawah atau dihilangkan. 5 sampai 9 itu pembulatannya ke atas ya, sama-sama dihilangkan. Nah, sekarang kita lihat ya, dihilangkannya kemana? Ke atas apa ke bawah? Nah, kita lihat ya, untuk Rp6.200. Nah, karena kita akan merubah ke ribuan terdekat, jadi 6.200, kita lihat setelah angka ribuan itu ada angka 2. Ribuannya kan 6. Setelah ribuan itu angka 2. Maka pembulatannya ke bawah ya. Jadi 200-nya hilang anak-anak ya. Kalau ke bawah 200-nya hilang, jadi Rp6.000 ya. Tadinya 6.200, ketika dibulatkan menjadi 6.000. Nah, kita lihat contoh yang lain ya. Rp7.250. Nah, ini juga pembulatannya ke bawah. Karena setelah angka ribuan, yaitu angka 7, itu ada angka 2. Nah, kalau angka 2 berarti pembulatannya ke bawah, dihilangkan. Jadi, 7.250 dibulatkan menjadi 7.000. Kita lihat contoh yang lain ya. Nah, di sini ada 8.700. Nah, kita lihat di sini 8.000 dan 700. Di belakang angka ribuannya adalah angka 7, anak-anak. Nah, kalau angka 7 berarti pembulatannya sama dengan ke atas. Ya, 8.700 ketika dibulatkan menjadi Rp9.000. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh yang lain. 5.850. Yang kita fokus adalah angka yang di belakang ribuan. Ribuannya mana? Ribuannya adalah 5 ya. Nah, berarti angka di belakang 5 atau setelah 5 adalah angka 8 anak-anak. Nah, berarti pembulatannya ke atas ya. Menjadi Rp6.000. Ya anak-anak. Nah, selamat belajar ya.